Shalom saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 30 November 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada Senin 30 November 2020 ini adalah penjala manusia. Mari kita memulai permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk undangan suci-Mu bagi kami pagi ini dan hari baru ini, guna memulai hari kami dengan permenungan bersama hamba-Mu Andreas. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Injil yang akan kita pakai untuk bermenung pagi ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama-sama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah pesta Santo Andreas, saudara Simon Petrus. Dia juga seorang nelayan berasal dari Betsaida di Galilea, tempat asal Petrus dan Filipus. Bacaan yang kita dengar pagi ini dan kita bacakan bersama tadi, biasa kita dengarkan mengenai panggilan murid-murid pertama di tepi danau Galilea. Bagi saya ada 3 poin penting yang baik untuk kita renungkan dan kita bawa sebagai bekal hidup kita hari ini. Pertama, panggilan Yesus terhadap Andreas dan juga Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah panggilan untuk mengupgrade hidup mereka. Mereka adalah penjala ikan dan mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dalam panggilan itu, Allah menghormati kemampuan dasar mereka. Tetapi kemudian Allah menggunakan kemampuan dasar itu untuk memuji Allah dan menyelamatkan sesama. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas itu dipanggil dalam kemampuan terbaik mereka. Yesus menggunakan kemampuan terbaik itu untuk menjadi rasul-rasulnya. Yang kedua, panggilan dari Andreas adalah panggilan untuk bekerja bersama dengan Allah. Sangat menarik, ketika Yesus memanggil murid-murid perdana ini dikatakan pada ayat 18, Andreas dan Simon Petrus saudaranya sementara menebarkan jala. Sementara pada ayat 21 dikatakan mengenai Yakobus dan Yohanes, mereka sedang membantu ayahnya Zebedeus membereskan jala dalam perahu mereka. Artinya apa?
Yesus memanggil orang yang sedang bekerja, bukan orang yang sementara duduk-duduk. Karena Yesus membutuhkan seorang pekerja, bukan seorang pemalas, bukan seorang yang pasif, tetapi seorang yang aktif. Allah dalam Yesus Kristus memanggil orang untuk bekerja. Konsep di balik panggilan itu adalah mereka nantinya melayani itu dengan bekerja. Maka ada koreksi bagi konsep kita itu, bahwa nanti akan melayani kalau ada waktu. Konsep ini harus diubah. Konsep ini keliru karena dalam kesibukan, dalam bekerja, saat kita melakukan aktivitas terbaik kita dapat melayani Allah. Karena Ia memanggil kita untuk melayani Dia bukan nanti, tetapi sekarang dalam situasi aktual hidup kita. Dan yang ketiga, ketika Yesus memanggil, tanggapan Andreas dan Petrus, tanggapan Yakobus dan Yohanes adalah segera. Undangan Allah selalu dijawab mereka dengan satu tindakan, siap sedia bekerja bersama dengan Allah. Mengapa demikian? Karena bagi mereka bukan Allah yang membutuhkan mereka, tetapi mereka yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kemuliaan, tetapi mereka butuh keselamatan. Maka ketika Allah mengundang, ini adalah sebuah tindakan membuka tangan dari Allah untuk merengkuh keselamatannya, menggapai keselamatan kita. Kita yang butuh selamat, bukan Allah. Kita yang butuh hidup kekal, bukan Allah. Dan ketika Allah membuka jalan bagi kita, jawaban kita harus satu nada, yakni segera. Andreas memberi contoh kepada kita bagaimana mengupgrade diri, bagaimana bekerja bagi Allah dalam situasi aktual kita, dan menjawab Allah ketika Dia mengundang. Jangan sampai momentum untuk keselamatan kita tersia-siakan karena kelalaian kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih melalui Andreas pagi ini Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau mau memakai kami yang terbatas dan bersalah ini. Engkau mau mengupgrade hidup kami. Engkau mau memakai kami dalam karya-karya yang kami laksanakan. Dan Engkau memanggil kami untuk bersegera bagimu. Terima kasih untuk kepercayaan suci-Mu itu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.